Halo, selamat datang kembali lagi di Boleh Tahu Channel. Nah, pada sesi kali ini yaitu di balik gelap, kita akan membahas tentang sesuatu yang tidak asing mungkin bagi teman-teman semua, yaitu Bitcoin. Bitcoin merupakan mata uang digital yang mengubah cara dunia melihat sistem keuangan. Sebagian orang menganggap ini adalah sebuah revolusi keuangan, sementara yang lain menganggapnya sebagai sebuah ancaman. Apakah Bitcoin benar-benar masa depan atau justru bencana yang menunggu waktu? Kali ini kita akan mengupas fakta-fakta dan kontroversi dari Bitcoin. Revolusi keuangan dengan Bitcoin. Bayangkan sebuah dunia di mana Anda bisa mengirim uang ke siapa saja, di mana saja, kapan saja, tanpa perlu melewati bank, tanpa dipotong biaya besar, dan tanpa takut transaksi diblokir. Sebuah sistem yang tidak dikendalikan oleh pemerintah ataupun lembaga keuangan, tetapi berjalan dengan sendirinya melalui teknologi transparan dan aman. Inilah visi besar di balik diciptakannya Bitcoin. Pada tahun 2009, ada sosok misterius yang sering disebut dengan nama samarannya Satoshi Nakamoto menciptakan mata uang digital yang disebut dengan Bitcoin. Bukan sekedar mata uang digital, tetapi sebuah gerakan yang menantang keuangan konvensional. Apa yang membuatnya begitu revolusioner? Bitcoin beroperasi dengan sistem blockchain, buku besar digital yang tidak dapat dimanipulasi atau dikendalikan oleh siapapun. Transaksi terjadi langsung antara pengguna tanpa perantara, tanpa izin dari bank, tanpa izin dari pemerintah, tanpa batasan geografis. Apakah ini awal dari sebuah kebebasan finansial sejati? Sebagian orang menyebutnya sebagai emas digital, aset yang kebal inflasi dan tidak bisa dicetak semaunya seperti uang konvensional. Yang lain melihatnya sebagai ancaman bagi sistem perbankan yang telah menguasai dunia selama berabad-abad. Tapi satu hal yang pasti, koin telah mengubah cara pandang kita terhadap uang. Menurut Investopedia, Bitcoin memungkinkan transaksi tanpa perantara, membuatnya sangat menarik bagi yang mencari kebebasan dari regulasi ketat. Tapi, apakah benar Bitcoin bisa membebaskan kita? Atau ini hanyalah sebuah mitos? Bagaimana mungkin sesuatu yang tidak memiliki bentuk fisik bisa bernilai ratusan juta rupiah, bahkan miliaran rupiah per keping? Siapakah sebenarnya Satoshi Nakamoto ini, dan mengapa ia menghilang setelah menciptakan Bitcoin? Semua pertanyaan ini membuat Bitcoin itu semakin seksi, membuat Bitcoin bukan sekedar mata uang, tetapi juga misteri terbesar dunia keuangan abad ini. Bitcoin dan kriminalitas. Namun, kebebasan yang ditawarkan oleh Bitcoin juga membawa konsekuensi yang sangat besar karena sifatnya anonim dan tidak dikendalikan oleh otoritas manapun. Bitcoin kerap digunakan berbagai aktivitas ilegal seperti pencucian uang, transaksi gelap, hingga perdagangan narkoba di dark web. Bitcoin menjadi pembayaran pilihan bagi mereka yang ingin menghindari jejak digital. Salah satu kasus paling terkenal yaitu Silk Road, pasar gelap daring yang beroperasi menggunakan Bitcoin sebagai alat transaksi utamanya. Dianggap sebagai eBay-nya dunia gelap atau dunia kriminal. Silk Road ini memperdagangkan segala hal, mulai dari obat-obatan terlarang hingga identitas palsu. Keberadaan platform ini akhirnya diungkap oleh FBI yang kemudian menyita lebih dari 114.000 Bitcoin. Bayangkan, saat ini harga satu Bitcoinnya yaitu sekitar 1 miliar rupiah dikalikan 144.000 Bitcoin. Itu nggak terhitung lagi uang seberapa banyak uangnya. Menjadikannya salah satu penyitaan aset digital terbesar sepanjang sejarah dunia. Fenomena ini membuktikan dilema yang sangat besar. Apakah Bitcoin benar-benar lambang kebebasan finansial, ataukah ia justru menjadi pisau bermata dua yang diduga digunakan oleh para pelaku kejahatan? Pemerintah di berbagai negara pun mulai mengambil langkah-langkah untuk mengawasi dan mengatur Bitcoin. Tetapi tanpa satu otoritas pusat yang mengendalikannya, bisakah Bitcoin benar-benar dihentikan? Selanjutnya yaitu Bitcoin dan dampak lingkungan. Bitcoin dan dampak lingkungan bukan hanya soal legalitas saja. Bitcoin juga menghadapi kritikan tajam terkait dampak terhadap lingkungan. Proses penambangan Bitcoin atau yang sering juga disebut mining membutuhkan daya komputasi yang sangat besar, yang berarti konsumsi listriknya pun sangat luar biasa tingginya. Menurut laporan dari Cambridge Center for Alternative
finance. Konsumsi listrik yang digunakan untuk menambang Bitcoin dapat menyaingi penggunaan listrik negara kecil, contohnya seperti Argentina. Bayangkan, satu jaringan Bitcoin saja menghabiskan lebih banyak energi daripada jutaan rumah tangga dalam 1 tahun. Dampak ini tentu memicu kekhawatiran besar, dari meningkatnya emisi karbon hingga penggunaan sumber daya alam yang berlebihan. Banyak pihak mempertanyakan apakah Bitcoin benar-benar solusi masa depan atau justru ancaman baru bagi kelestarian lingkungan. Beberapa proyek telah mencoba mencari solusi dengan menggunakan energi terbarukan untuk menambang Bitcoin. Namun, dengan semakin meningkatnya kebutuhan daya, muncul pertanyaan besar. Bisakah Bitcoin berkelanjutan di tengah krisis energi dan perubahan iklim global? Lanjut kita bahas tentang masa depan Bitcoin. Bitcoin terus menjadi topik pembicaraan dan perdebatan di seluruh dunia. Beberapa melihatnya sebagai revolusi finansial, sementara yang lainnya menganggap sebagai ancaman ekonomi global. Di satu sisi, negara seperti El Salvador, mungkin teman-teman pernah dengar, yaitu negara ini telah berani mengambil langkah yang besar, yaitu melegalkan Bitcoin sebagai alat pembayaran resmi di negaranya, menjadikan negara ini menjadi negara pertama yang melakukan transaksi keuangan menggunakan Bitcoin. Pemerintahnya percaya bahwa Bitcoin dapat membantu meningkatkan keuangan dan mengurangi biaya pengiriman uang bagi warga yang bekerja di luar negeri. Namun, di satu sisi, ada negara seperti China yang justru melarang Bitcoin dan seluruh aktivitas kripto di negaranya. Pemerintahnya beralasan bahwa Bitcoin berisiko terhadap stabilitas keuangan, dapat digunakan untuk aktivitas ilegal, dan menghabiskan terlalu banyak energi. Di tengah pro dan kontra, banyak negara lain yang masih mencari pendekatan yang tepat, seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Indonesia. Misalnya memilih untuk mengatur Bitcoin daripada melarangnya, dengan tujuan melindungi konsumen tanpa menghambat inovasi teknologi. Jadi, apakah Bitcoin adalah salah satu masa depan keuangan dunia atau menjadi ancaman yang serius untuk global? Yang jelas, Bitcoin belum menunjukkan tanda-tanda akan hilang, dan perdebatannya akan terus berlanjut hingga ke depan dan tidak tahu kapan selesainya. Bagaimana menurut teman-teman semua? Apakah Bitcoin adalah inovasi yang akan menyelamatkan dunia atau justru bom waktu yang bisa menghancurkan sistem keuangan global? Tulis pendapat kalian semua di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar teman-teman lain bisa melihat konten ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.